Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah, kasus pemagaran laut yang ada di Kabupaten Tangerang ini menyita banyak perhatian publik ya. Di antaranya adalah ternyata organisasi Muhammadiyah menyimpan atau memberikan perhatiannya kepada kasus ini, di mana bisa dikatakan salah satu Ketua Riset dan Advokasi LBH AP Muhammadiyah yaitu Gofroni itu sempat memberikan beberapa nama yang dianggap bertanggung jawab dengan adanya pagar laut ini. Nah, bagaimana statement lengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Ini dasarnya salah satunya adalah kita memang sudah melakukan penelusuran di pesisir pantai utara, dan memang benar di sana masih ada pagar-pagar bambu yang terpasang sedemikian rupa, sehingga kami pun melakukan semacam dokumentasi ya, foto-foto dan juga beberapa video, termasuk ada yang kami bawa dari pesisir pantai utara. Sebetulnya bukan kita melaporkan seseorang, tapi menginformasikan. Ya, karena berdasarkan fakta kita di lapangan ada pagar laut, maka kami pun melihat dari tayangan-tayangan di sosial media yang viral, itu ada indikasi keterlibatan beberapa nama. Jadi yang kami sebutkan nanti adalah bersumber dari sosial media. Kurang lebih ada 9 nama mungkin ya, nanti kita lihat jumlahnya. Pertama adalah, ya berdasarkan video yang tersebar itu ada nama misalnya Ali Hanafi Wijaya. Ali Hanafi Wijaya di Tangerang itu sangat familiar, sangat dikenal. Ya, bukan soal pemagaran laut, tapi juga soal pembebasan lahan yang sangat intimidatif ya, dengan dihargai dengan harga yang sangat murah, hampir 50.000 per meter. Jadi Ali Hanafi Wijaya ini kami dengar adalah tangan kanannya Aguan. Ya, sehingga nanti penyidik coba bisa telusuri ini. Kemudian yang berikutnya adalah Encun alias Gojali. Ya, dia bagian dari kelompoknya Ali Hanafi. Itu sangat apa ya, mungkin punya pengaruh ya untuk pembebasan lahan. Beberapa gugatan kriminalisasi ya tentu melalui Gojali. Kemudian ada Mandur Mehmet, pelaksana di lapangan untuk menyediakan pekerja bambu dan pembelian. Jadi ini satu tim sebenarnya, Mandur Mehmet yang di lapangan, kemudian difasilitasi oleh Encun alias Gojali, kemudian soal pendanaan dan seterusnya oleh Ali Hanafi. Tinggal dikonfirmasi, mudah-mudahan itu benar adanya. Kemudian yang berikutnya adalah, yang keempat adalah Arsin, Kepala Desa Kohot, ya, Kecamatan Pakuhaji ya, Kabupaten Tangerang, yang di dalam sosial media kita melihat ada tayangan di mana dia sedang menyuruh atau mengatur pekerja yang menyiapkan bambu-bambu itu. Saya kira Arsin perlu diminta keterangan untuk menjelaskan apakah benar video yang beredar itu. Kemudian ada Sandi Marta Praja, yang dia mengatakan bahwa pemagaran bambu ini adalah swadaya masyarakat, kemudian dalam rangka mencegah abrasi. Tapi kami yakin Sandi bukan pelaku utama. Dia hanyalah orang yang disuruh, yang dijadikan semacam tameng atau pasang badan untuk menutupi pelaku yang sesungguhnya. Tapi paling tidak keterangan Sandi sangat diperlukan untuk mengungkap siapa yang menyuruh, yang meminta kamu untuk menyampaikan ke media soal bahwa pagar bambu ini adalah swadaya masyarakat, dan tentu ini butuh dana miliaran rupiah. Saya kira sangat tidak masuk, makanya perlu dipanggil. Kemudian ada video di awal-awal itu ada pekerja bambu-bambu ya sedang mengumpulkan itu di daerah Kronjo. Jadi ada orang yang menanyakan ini dari mana, untuk apa. Dia langsung tanya, ini dari Agung Sedayu ya. Dia menjawab ya. Jadi terkonfirmasi bahwa pagar bambu ini tidak misterius, tapi jelas ada pekerjanya, ada yang membiayai. Makanya jadi PT Agung Sedayu sebagai badan hukum saya kira perlu dimintai keterangan oleh Barreskrim Polri. Termasuk terakhir adalah Tarsin yang kalau tidak salah dia juga mengaku sebagai nelayan ya. Dia sama satu geng dengan Sandi. Dia menjelaskan bahwa pagar bambu ini dalam rangka untuk budidaya kerang. Jadi nanti kita cek.
Ya, itulah keterangan dari Gufroni yang juga Ketua Riset dan Advokasi LBH-AP Muhammadiyah, di mana dia di sini bisa dikatakan secara terang-terangan menyebut beberapa nama yang menurutnya bertanggung jawab atas kejadian pagar laut ini. Biarpun Gufroni ini mengatakan kalau tidak ada laporan, tapi setidaknya nama-nama tersebut bisa menjadi pusat perhatian bagi kepolisian untuk bisa segera memanggil dan meminta keterangan dari nama-nama yang diberikan oleh Gufroni tadi. Nah, jadi menurut teman-teman gimana? Apakah masih ada lagi nama-nama yang perlu diangkat ke publik untuk dalam rangka menjadi penanggung jawab di pemagaran laut yang ada di Kabupaten Tangerang? Nah, bagaimana teman-teman? Kalau misalnya memang ada masukan, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi sampai di sini dulu Eden Project. Belum memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.